Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-381. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, pengawas yang berkumis itu pun menjadi bertambah tegang. Sekali-sekali dipalingkannya wajahnya kepada orang yang pingsan di samping seonggok batu padas. Dengan demikian, maka segalanya telah berubah. Orang yang pingsan itu sama sekali tidak lagi dapat membantunya. Meskipun demikian, pengawas yang gemuk itu sama sekali tidak menyerah. Tiba-tiba saja ia mencabut pedangnya sambil berkata lantang, "Aku telah bertindak tepat menurut pendapatku. Siapapun yang akan menghalangi, harus aku singkirkan. Aku tidak peduli apakah mereka itu para petugas sendiri." Wonokerti maju selangkah. Katanya, "Pemimpin kita telah cedera. Kita bukan orang yang terlampau dungu untuk menilai keadaan. Setiap orang akan dapat menghubungkan orang yang tinggi kekar, orang yang kekurus-kurusan, kau dan orang yang pingsan itu. Aku tidak tahu hubungan apakah yang sudah kalian jalin selama ini. Tetapi sudah tentu, maksud kalian sama sekali tidak akan kami benarkan. Kami para petugas terpaksa harus menangkap kau dan orang-orang lain itu." "Persetan!" geram orang berkumis itu. "Ayo, siapa dahulu yang akan mati?" Agung Sedayu menjadi bingung, tetapi ketika ia maju selangkah, Wonokerti berkata, "Serahkan kepada kami, kamilah yang akan menyelesaikannya." Orang berkumis itu menggeram. Dengan mata yang kemerah-merahan, dilihatnya 3 orang pengawas yang telah mengepungnya. "Menyerahlah, kami yang seharusnya ber5, kini tinggal ber3. Setelah pemimpin kami terluka dan kau berada di luar lingkungan kami, tetapi kami masih tetap akan menjalankan tugas kami sebaik-baiknya." Pengawas yang berkumis itu memandang ketika kawannya berganti-ganti. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang. Namun tiba-tiba saja ia tertawa berkepanjangan. "Aku mengenal kalian bertiga dengan baik," berkata orang berkumis itu di antara derai tertawanya. "Kalian sama sekali tidak akan mampu berbuat apa-apa. Aku tahu pasti bahwa kalian adalah pengecut-pengecut yang hanya mampu menyembunyikan diri. Coba, katakan kepadaku, kenapa kalian semalam tidak berani keluar dari gardu pengawas itu? Meskipun kalian tahu bahwa rumah ini terbakar. Kalian adalah petugas yang harus menjaga ketentraman daerah dari apapun juga. Juga seandainya di daerah ini ada hantu-hantu. Tetapi kalian tidak mampu. Kalian tidak dapat mengatasi kesulitan hubungan antara para pembuka hutan dengan hantu-hantu, sehingga korban masih saja berjatuhan. Yang terakhir, suatu isyarat yang sangat berat, api. Sedang ketiga orang ini masih saja berkeras kepala." "Kami akui," jawab Wonokerti, "kami tidak dapat melakukan tugas kami dengan baik. Ternyata usahamu selama ini telah berhasil. Kau berhasil menakut-nakuti kami apabila kami akan melakukan suatu tindakan. Itu adalah kebodohan kalian. Kebodohan orang yang kalian sebut pemimpin kalian itu."
Jangan banyak bicara, berkata Wonokerti kemudian. Menyerahlah. Kau gila, pemimpinmu sudah mati. Sebentar lagi, kau dan semua orang yang tidak tunduk kepada perintahku. Kau sudah memberontak kepada Ki Gede Pemanahan. Kaulah yang sama sekali tidak mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada kalian, termasuk pemimpin yang dulu itu. Nah, apa katamu? Wonokerti tidak menyahut. Ia maju selangkah, diikuti oleh kawan-kawannya dari arah yang lain. Jadi kita akan bertempur? Bertanya orang berkumis itu. Wonokerti masih tetap diam. Tetapi setapak demi setapak ia maju terus. Orang berkumis itu pun kemudian segera menyiapkan dirinya. Agaknya ia tidak akan dapat menghindar lagi. Ia harus melawan ketiga kawan-kawannya. Dalam pada itu, Kiai Gringsing sudah berhasil mengatasi saat-saat yang paling berbahaya dari pemimpin pengawas yang terluka. Perlahan-lahan pemimpin pengawas itu merasa tubuhnya bertambah baik, meskipun ia menjadi sangat lemah karena racun-racun yang bertambah tajam. Kalau saja tidak ada orang tua itu, maka ia pasti sudah mati di dalam beberapa kejapan mata saja. Kiai Gringsing pun merasa bahwa usahanya berhasil. Karena itu, kini ia dapat memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang yang tinggi kekar itu sedang menunggui kawannya yang masih pingsan. Apakah kawanmu itu akan kau biarkan saja? Bertanya Kiai Gringsing. Orang yang tinggi kekar itu menjadi bingung. Kemarilah, berkata Kiai Gringsing. Orang itu masih saja ragu-ragu. Kemarilah, aku tidak menggigit. Dengan bimbang orang yang tinggi kekar itu melangkah mendekati Kiai Gringsing. Kegarangannya selama ini sama sekali sudah lenyap. Bahkan wajahnya tampak menjadi pucat dan suram. Kau harus mencari air, berkata Kiai Gringsing setelah orang yang tinggi kekar itu mendekat. Teteskanlah ke dalam mulutnya, setitik demi setitik. Jangan terlampau banyak, supaya kau tidak membunuhnya. Karena titik air itu justru akan menyumbat kerongkongannya. Bawalah orang itu ke barak. Bukankah kau bertubuh raksasa? Kau pasti kuat membawanya. Nanti aku akan datang menolongnya. Luka-luka itu tidak berbahaya, meskipun terasa sakit sekali. Bersihkan darahnya dan usahakan menahan apabila masih ada yang mengalir dari luka-luka itu. Tetapi luka-luka itu adalah luka-luka yang dangkal saja. Orang yang tinggi kekar itu seakan-akan sudah tidak mampu berpikir sama sekali. Di antara sadar dan tidak, ia kemudian kembali kepada kawannya yang pingsan. Diangkatnya kawannya itu dengan kedua tangannya, kemudian dibawanya meninggalkan arena yang masih diliputi oleh ketegangan. Karena kini semua perhatian tertuju kepada para pengawas yang sudah siap untuk bertempur, tidak seorang pun yang menghiraukan orang yang kekar itu selain Swandaru. Tetapi Swandaru pun kemudian membiarkannya ketika ia mendapat isyarat dari gurunya. Kenapa kau biarkan orang itu pergi? Bertanya pemimpin pengawal yang masih terlampau lemah itu. Mereka tidak akan pergi. Orang yang tinggi kekar itu sudah kehabisan nalar. Ia akan menurut apa yang akan aku katakan.
Apalagi keduanya itu pun sama sekali tidak penting. Aku menganggap bahwa bawahanmu yang berkumis itulah yang termasuk orang penting dari lingkungan yang belum kita kenal ini. Juga orang yang pingsan yang melemparkan pisau ke punggungmu. Pemimpin pengawas itu mengangguk-angguk, tetapi tiba-tiba ia bertanya, "Siapakah sebenarnya kau dan anak-anakmu?" "Aku dan anak-anakku, itu sudah betul." "Iya, namamu dan kedudukanmu." "Sudah aku katakan, kami ingin ikut membuka hutan ini karena kami tidak lagi mempunyai harapan apa-apa di daerah kami yang lama." "Kau sangka aku percaya?" "Sekarang tentu tidak, tetapi biarlah untuk sementara itulah aku, percaya atau tidak percaya." Pemimpin pengawas itu menarik nafas dalam-dalam. "Kau dapat duduk sendiri?" bertanya Kiai Gringsing. "Ya." "Baiklah, aku akan mengambil orang yang pingsan itu sebentar. Sudah tentu aku tidak akan melepaskannya seperti orang yang kekurus-kurusan itu." Pemimpin pengawas itu merenung sejenak. Dipandanginya orang-orang yang sedang mengerumuni. Para pengawas yang justru telah berselisih di antara mereka, sehingga pemimpin pengawas itu tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di arena. "Tunggulah, aku tidak akan lama," desis Kiai Gringsing. Pengawas itu menganggukkan kepalanya. Kiai Gringsing pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa ke tempat orang yang sedang pingsan karena hentakan batu yang telah dilemparkan oleh Agung Sedayu. Karena pengawas yang berkumis itu sedang memusatkan perhatiannya kepada ketiga orang lawannya yang mengepungnya, maka ia sama sekali tidak sempat melihat bahwa seseorang telah mengambil orang yang pingsan itu. Pada saat Kiai Gringsing mendekatinya, ternyata orang itu sudah mulai membuka matanya. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika ia mulai sadar, maka dengan susah payah ia pun mencoba untuk bangkit. Tetapi pada saat itu, sepasang tangan yang kuat telah mencekam pundaknya. Sejenak ia menyeringai, namun tiba-tiba ia telah kehilangan kesadarannya kembali. Dengan tergesa-gesa, Kiai Gringsing pun kemudian membawanya kepada pemimpin pengawas yang terluka. Diletakkannya orang yang pingsan itu di sampingnya sambil berkata, "Ia masih pingsan. Sebentar lagi ia akan sadar." "Bagaimana kalau ia lari? Aku sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk berbuat sesuatu." "Sebaiknya tangan dan kakinya diikat saja." Pemimpin pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya dengan kain panjangnya sendiri. Orang itu pun telah diikat tangan dan kakinya, sehingga apabila ia sadar kelak ia tidak akan dapat lari dan berbuat apapun. "Kau sekarang dapat menungguinya," desis Kiai Gringsing. "Kau?" "Aku akan melihat apa yang terjadi. Agaknya anak buahmu telah berselisih pendapat." "Ya, tetapi ternyata orang yang berkumis itu cukup berbahaya. Ia pasti mempunyai bekal untuk menyombongkan dirinya seperti itu." "Aku akan melihat. Jagalah orang yang terikat ini baik-baik. Keadaanmu pun pasti akan segera berangsur baik." Pengawas itu menganggukkan kepalanya. Dengan susah payah dicabutnya pedangnya sambil berkata, "Kalau ia memberontak, aku tinggal menghunjamkan pedangku saja." "Jangan kau bunuh, kita memerlukannya."
Aku tahu, tetapi ujung pedangku akan dapat menakut-nakutinya, meskipun aku tidak mampu mengangkatnya sama sekali. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya pula, namun sejenak kemudian, ia pun pergi meninggalkan pemimpin pengawas yang masih sangat lemah itu untuk melihat apa yang telah terjadi di dalam lingkaran orang-orang yang sedang tegang itu. Ternyata bahwa suasana telah memuncak hampir bersamaan ketika pengawas itu telah menyerang. Tetapi ternyata orang itu benar-benar tangkas. Dengan lincahnya ia berloncatan menghindari serangan yang datang dari 3 arah itu. Bahkan ia masih juga sempat menggeliat sambil mengayunkan tangan kirinya. Meskipun tidak terlalu keras, tetapi sisi telapak tangan itu masih juga sempat mengenai pundak salah seorang lawannya, sehingga orang itu menyeringai menahan sakit. Namun dalam pada itu, para pengawas itu pun menjadi semakin berhati-hati. Mereka menyerang pula berurutan dari arah yang berlainan. Meskipun demikian, ternyata orang yang berkumis itu masih mampu untuk menempatkan dirinya. Ia sama sekali tidak gentar melawan ketiga kawan-kawannya. Meskipun dalam penilaian wajar, ketiga pengawas itu cukup mempunyai kemampuan, bahkan kemampuan seorang prajurit. Tetapi lawannya yang seorang itu memang seorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sejenak mereka bertempur melingkar-lingkar, semakin lama semakin seru. Tetapi juga ternyata bahwa ketiga orang itu tidak akan segera dapat menguasai keadaan. Agaknya ketiga pengawas itu merasa bahwa dengan begitu saja mereka tidak akan dapat menangkap orang yang berkumis itu. Karena itu, maka tiba-tiba salah seorang dari ketiganya telah mencabut pedangnya sambil berkata, "Aku terpaksa memaksamu untuk menyerah sekarang." Tetapi orang yang berkumis itu justru tertawa. Katanya, "Apakah kita akan mempergunakan senjata?" "Ya," jawab pengawas yang telah mencabut pedangnya. Orang yang berkumis itu memandanginya sejenak, kemudian dipandanginya pula kedua orang lawannya yang lain. Mereka pun agaknya telah siap pula mencabut senjata mereka. Yang berdebar-debar kemudian adalah Agung Sedayu, Swandaru dan Kiai Gringsing yang telah ikut menyaksikan perkelahian itu pula. Agaknya senjata-senjata itu justru akan berbahaya bagi Wonokerti sendiri bersama kedua kawannya. Menilik sikap dan geraknya, orang yang berkumis itu memang bukan orang kebanyakan. Ia bukan tataran seorang pengawas bawahan. Siapakah yang menempatkannya di dalam lingkungan pengawas itu? Bertanya Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tanpa sesadarnya ia berpaling. Di sela-sela orang yang berkerumun itu, ia melihat tawanannya masih terbaring ditunggui oleh pemimpin pengawas yang terluka itu. "Kalianlah yang telah mulai dengan senjata," berkata orang yang berkumis itu. "Kalau terjadi sesuatu atas kalian, bukan salahku. Sebenarnya aku hanya ingin membawa kalian menghadap Ki Gede Pemanahan atau Mas Ngabei Loreng Pasar. Tetapi dengan senjata-senjata itu, mungkin keadaan akan berbeda. Mungkin ujung senjata kita akan mengambil keputusan lain. Kalian mengerti?" Ketiga pengawas yang lain tidak menyahut. "Nah, bersiaplah," desis orang berkumis itu. Ketiga pengawas yang lain itu pun masih tetap berdiam diri.
Wonokerti memandang orang berkumis itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia menyadari bahwa orang yang berkumis itu memiliki beberapa kelebihan, tetapi tanggung jawabnya kini justru serasa tergugah. Orang berkumis itu bergeser beberapa langkah, ditatapnya ketika ujung pedang lawannya berganti-ganti, tetapi tampaknya ia sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Di luar lingkaran orang-orang yang dengan tegang menyaksikan perkelahian itu, perlahan-lahan orang yang melemparkan pisau belati beracun ke arah punggung pemimpin pengawas itu mulai sadar. Perlahan-lahan ia membuka matanya, namun kemudian disadarinya bahwa tangan dan kakinya telah terikat. Setan alas! Ia menggeram. Apa kabar Kisanak? Sapa pemimpin pengawas yang ada di belakang orang yang terikat itu. Dengan susah payah orang itu berpaling. Ia terperanjat melihat pemimpin pengawas itu duduk sambil menggenggam pedang yang teraju kepadanya. Aku dapat juga membunuhmu, meskipun pedangku tidak beracun seperti pisaumu. Pemimpin pengawas itu mengerutkan keningnya. Hei, agaknya kita pernah bertemu. Orang itu berusaha sama sekali untuk melepaskan tangannya, tetapi ia tidak berhasil. Hah, berkata pemimpin pengawas itu. Aku ingat, bukankah kau dukun yang tinggal di gubuk sebelah dari gubuk yang roboh oleh angin 2 hari yang lalu? Hei, bukankah kau dukun itu? Orang yang terikat itu sama sekali tidak menjawab. Kenapa kau lakukan hal itu atasku, hei? Apakah kau termasuk orang-orang yang bergabung dalam satu gerombolan dengan maksud-maksud tertentu? Orang itu sama sekali tidak menjawab, tetapi kadang-kadang ia masih menyeringai, menahan sakit di dadanya yang terkena lemparan batu Agung Sedayu. Kenapa, selama ini kau dihormati karena kau dapat menolong sesamamu di sini. Hanya orang-orang yang mengalami gangguan hantu-hantu saja yang tidak dapat kau obati. Itu pun kau dapat menunjukkan agar kami berhubungan dengan dukun yang tinggal terpencil itu. Ternyata di dalam keadaan ini kau telah memusuhi kami, para petugas. Orang itu masih tetap berdiam diri. Kini ia berbaring diam membelakangi pemimpin pengawas itu. Dengar, desis pemimpin pengawas itu. Meskipun aku terluka, aku masih dapat membunuhmu. Dukun itu mengerutkan keningnya ketika terasa ujung pedang pemimpin pengawas itu menyentuh punggungnya. Di bagian inilah kira-kira pisaumu menancap di punggungku. Aku pun dapat melubangi punggungmu di bagian ini pula. Tetapi sayang bahwa pedangku tidak beracun. Namun tiba-tiba pemimpin pengawas itu berkata, Hei, inilah pisaumu yang dicabut dari punggungku. Meskipun sudah merasuk ke tubuhku, namun agaknya masih ada juga sisa racun yang dapat membumbui darahmu. Orang itu terkejut sehingga ia tersentak. Tetapi karena kaki dan tangannya terikat, ia hanya dapat berguling. Dengan wajah yang tegang ia melihat pemimpin pengawas itu menggenggam sebilah pisau yang dikenalnya baik-baik. Pisaunya sendiri. Kau kenal pisau ini? Jangan, jangan. Pisau itu sangat beracun. Pisau ini telah tertancap di punggungku. Sampai saat ini, aku masih terlampau lemah karena racun ini. Aku masih belum mampu berdiri tegak.
Tetapi aku masih mampu bergeser mendekati kau. Kemudian menggoreskan pisau ini memotong urat nadimu di pergelangan tangan. Jangan, jangan. Kalau kau mempunyai obat pemunah racun di dalam tubuhmu, kau pun akan mati juga. Karena darahmu akan mengalir lewat nadimu yang terputus sampai jantungmu kering. Jangan berbuat begitu. Kenapa? Kau sudah berbuat atasku. Kenapa aku tidak boleh berbuat atasmu? Tetapi aku tidak ingin membunuhmu. Meskipun punggungnya masih terasa pedih, pemimpin pengawas itu masih juga dapat tertawa. Katanya, kau tidak bermaksud membunuhku. Orang itu terdiam. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kau sangat diperlukan bersama seorang pengawasku yang telah memberontak. Orang itu kian menjadi tegang. Ia sama sekali tidak menduga bahwa pemimpin pengawas itu masih hidup. Dan masih juga ada orang yang berani melawan kehendak pengawas yang berkumis itu. Bahkan ternyata orang yang tinggi, kekar, dan yang kekurus-kurusan itu sudah tidak berdaya lagi. Apa yang kau renungkan? Bertanya pemimpin pengawas itu. Bukan apa-apa, jawab dukun yang terikat itu. Bukan apa-apa, tentu kau sedang merenungkan sesuatu. Apa kau tidak mau menjawab? Orang itu terdiam, tetapi ujung pedang pengawas itu menyentuh tubuhnya. Katakan, apa yang sedang kau renungkan? Bukan apa-apa. Orang itu tergagap. Bohong. Pemimpin pengawas itu menekankan ujung pedangnya. Atau dengan pisau beracun ini. Jangan, jangan. Aku sedang berpikir, kenapa aku telah terlibat di dalam persoalan yang tidak aku ketahui ini. Nah, kau sebaiknya memang harus menjawab. Meskipun aku tahu bahwa kau telah berbohong. Kau dapat mengatakan apa saja, karena aku tidak dapat melihat gambaran dari angan-anganmu itu. Tetapi aku bukan orang yang terlampau bodoh untuk sama sekali tidak dapat mereka-reka yang sedang kau pikirkan itu. Orang itu masih tetap berdiam diri. Baiklah, aku memang belum mempunyai kekuatan untuk memaksamu berbicara. Kini aku sedang menunggu akhir dari perkelahian itu. Tanpa sesadarnya, orang itu pun mencoba memandang ke arah orang-orang yang melingkari para pengawas yang sedang berselisih itu. Tetapi ia tidak berhasil melihat selain punggung-punggung orang-orang yang berdiri dengan tegangnya. Kawanmu itu sedang mencoba membela dirinya. Para pengawas yang lain sudah siap menangkapnya. Dengan demikian akan mendapat gambaran yang jelas apakah sebenarnya yang telah terjadi di daerah ini. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Setidak-tidaknya kami dapat menangkap beberapa orang yang dapat membahayakan daerah ini. Itulah kebodohanmu. Apa? Pemimpin pengawal itu membentak. Kau menganggap aku bodoh? Dukun yang terikat itu merasa ujung pedang pemimpin pengawas itu semakin menekan tubuhnya. Coba ulangi lagi. Apakah aku memang terlampau bodoh? Tidak, bukan maksudku. Sahut orang itu dengan serta-merta. Nah, sebenarnya itulah gambaran angan-anganmu yang sebenarnya tentang aku. Tetapi biarlah, aku memang tidak ingin membunuhmu sekarang. Orang itu tidak menyahut, tetapi ia merasa aneh dan heran bahwa pemimpin pengawas itu
masih saja tetap hidup. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan diri dari bisa yang diulaskan pada pisaunya, tetapi ternyata pemimpin pengawas itu masih tetap hidup. Dalam pada itu, ketika pengawas yang sedang berhadapan dengan orang berkumis itu telah mulai menyerang berganti-ganti, sehingga perkelahian itu pun telah mulai berlangsung. Semakin lama menjadi semakin seru dan mendebarkan jantung. Meskipun pengawas yang berkumis itu hanya seorang diri dan harus menghadapi 3 orang kawannya, namun ternyata ia memang memiliki bekal yang cukup baik, sehingga ia masih tetap mampu bertahan. Bahkan kadang-kadang ia masih juga sempat menyerang dengan dahsyatnya, sehingga ketika lawan-lawannya itu terkejut karenanya. Demikianlah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin seru. Namun dengan demikian justru menjadi semakin nyata bahwa ketika pengawas termasuk Wonokerti sama sekali tidak mampu mengimbangi orang berkumis itu. Semakin lama orang itu justru menjadi semakin lincah. Pedangnya menyambar-nyambar seperti seekor burung sikatan, cepat dan langsung mengarah ke bagian-bagian yang berbahaya. Mereka yang menyaksikan perkelahian itu terperanjat ketika tiba-tiba saja mereka mendengar keluhan tertahan dan seleret warna merah membekas di lengan salah seorang pengawas yang bertempur bertiga bersama-sama. Kemudian setitik demi setitik darah mulai mengucur dari luka itu, menodai bajunya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.